Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 1, Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggara pemerintahan negara. Ini adalah pertemuan yang keempat atau pertemuan terakhir untuk bab 1. Sob C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara negara. 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Apa yang dimaksud dengan sistem nilai? Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Bagaimana Pancasila sebagai nilai? Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan negara, partisipasi warga negara, serta pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, masing-masing saling berhubungan dan melengkapi. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap tingkah laku dan tindakan bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Setiap sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. 2. Implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Apa makna dari dimensi spiritual? Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggara pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Dimensi kultural
mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai-nilai hakiki yang harus termanifestasi dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengatur pemerintahan negara dan penyelenggara negara. Apa makna dimensi spiritual? Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktek penyelenggara pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Pencipta. Artinya, di dalam menjalankan tugas dan sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai itu sesungguhnya lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga nilai utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggara pemerintahan dan pembangunan bangsa. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi dasar atau landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila memiliki 5 sila, dalam setiap sila saling menjiwai sila yang lainnya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai pada setiap sila. Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut.
ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama Pancasila sebagai berikut. 1. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. 6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar negara. B. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang ditujukan masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasti, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. C. Nilai-nilai persatuan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa Indonesia yang memiliki keheterogenan suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama mampu membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. D. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah mufakat. Artinya bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan umum hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan cara yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai berikut. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini
terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini untuk bab 1 kelas 10 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.